Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 7 bagian A, yang berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertobatan atau lahir baru dalam hidup Kristen adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Namun perjalanan iman tidak berhenti hanya pada titik pertobatan. Ini hanyalah pintu masuk menuju kehidupan yang lebih dalam bersama Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir, orang percaya yang baru bertobat membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan rohani ini bukan sekedar transformasi eksternal, tetapi perubahan dari dalam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk berakar dalam Kristus dan bertumbuh terus-menerus hingga menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Ini adalah proses yang berlangsung seumur hidup, di mana kita terus dibentuk untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Menjadi berakar dalam Kristus berarti kita menempatkan pondasi hidup kita di atas kebenaran Tuhan yang kokoh. Sama seperti pohon yang berakar kuat di tanah, mampu bertahan terhadap badai dan kekeringan, demikian juga kita yang berakar di dalam firman Tuhan dapat tetap teguh menghadapi berbagai tantangan hidup. Tanpa akar yang dalam, pohon tidak akan mampu berdiri kuat dan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula, iman kita tidak akan kokoh jika kita tidak menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan rohani yang nyata, di mana kita tidak hanya mengetahui firman-Nya, tetapi juga hidup di dalamnya dan merasakan kuasa-Nya bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu, mengapa kita harus berakar dan bertumbuh? Yang pertama, kebutuhan rohani yang sama pentingnya dengan kebutuhan jasmani. Manusia terdiri dari tubuh jasmani dan rohani. Seperti halnya tubuh fisik memerlukan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang, tubuh rohani juga memerlukan makanan rohani. Firman Tuhan adalah makanan yang esensial bagi kehidupan rohani kita. Ketika kita mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, iman kita dipelihara dan diperkuat
sehingga kita dapat bertumbuh dengan sehat secara rohani. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani. Agar kita dapat bertumbuh dengan benar, kita memerlukan tuntunan Roh Kudus. Dia adalah penolong dan penghibur yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh yang mencerminkan karakter Kristus. Tuntunan Roh Kudus memungkinkan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa perubahan nyata dalam hidup kita. Namun, dalam proses berakar dan bertumbuh, ada berbagai hal yang dapat menjadi hambatan. Hati yang keras dan tidak mau menerima koreksi firman Tuhan menjadi penghalang utama. Tanah yang tidak subur akan sulit menghasilkan buah yang baik. Begitu pula hati yang tidak siap menerima firman Tuhan. Kita harus terus melembutkan hati, mengizinkan Tuhan bekerja, dan tetap tekun dalam menghadapi masalah serta persoalan hidup. Masalah, badai kehidupan, dan ketidaktaatan adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi dengan sikap yang benar, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk mengucap syukur dalam segala situasi, meskipun itu tampaknya sulit. Ketekunan dan ketaatan kepada firman Tuhan akan menjadi kunci untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Seperti seorang petani yang tidak lelah untuk menabur dan merawat tanamannya, kita juga harus rajin dalam menghidupi firman Tuhan agar hidup kita berbuah lebat dan memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Pertumbuhan rohani bukanlah hal yang instan, tetapi membutuhkan proses yang berkelanjutan. Berakar dalam Kristus dan dibangun di atas Dia adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk mengalami hidup yang penuh makna dan kekuatan dalam Tuhan. Dengan memperdalam akar kita melalui firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mengatasi setiap hambatan dengan sikap yang benar, kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau telah memanggil kami untuk berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami sadar bahwa ini adalah anugerah-Mu semata. Tolonglah kami agar senantiasa memiliki hati yang lembut, siap menerima firman-Mu, dan dipenuhi Roh Kudus. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami,
menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, sanak saudara kami, keluarga kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.